Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rusdi Rusadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elektromagnet dan elektromekanik. Baik, eh, pada elektromagnet ini ada subbab yang akan saya bahas. Yang pertama ada medan magnet dan medan listrik. Kedua, induksi tegangan hukum Faraday, konsep rangkaian magnet, intensitas medan magnet dengan hukum Ampere, dan yang terakhir ada energi dalam bidang magnet. Selanjutnya, subbab pada elektromekanik ini yang pertama ada konversi energi elektromekanik, gaya gerak listrik, kopel, mesin dinamik elementer, interaksi medan magnet, derajat listrik, dan yang terakhir ada frekuensi. Langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu medan magnet dan medan listrik. Medan magnet terbentuk dari gerak elektron, mengingat arus listrik yang melalui suatu hantaran merupakan aliran elektron. Maka pada sekitar kawat hantaran listrik tersebut akan ditimbulkan suatu medan magnet. Medan magnet memiliki arah, kerapatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai garis-garis fluks dan dinyatakan sebagai simbol V delta sequel delta equal flux dalam besaran Weber. Hubungan antara arus listrik dan medan magnet dinyatakan dengan hukum Ampere. Nah, eh, yang selanjutnya ada persamaan dari gambar rangkaian sederhana di samping. Ni sama dengan HL ampere turn, di mana N di sini adalah jumlah lilitan, I yaitu arus listrik, yang selanjutnya H kuat medan, dan yang terakhir ada L panjang jalur. Nah, selanjutnya induksi tegangan dengan hukum Faraday. Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik, fenomena yang disebut sebagai induksi elektromagnet. Nah, ini adalah bunyi dari hukum Faraday, yaitu gaya gerak listrik terinduksi pada rangkaian tertutup sama dengan negatif rate perubahan flux magnetik terhadap waktu di dalam rangkaian. Hukum Faraday juga menyatakan bahwa gaya gerak listrik sama dengan perubahan flux magnetik tiap waktu. Nah, selanjutnya ada konsep rangkaian magnet. Konsep konsep rangkaian magnet arus listrik dengan simbol I yang dialirkan melalui penghantar yang dibelitkan pada inti besi yang terbentuk cincin toroidal akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitan dikalikan dengan besaran arus listrik. Nah, ini gambarnya ya. Selanjutnya pada subbab selanjutnya yaitu mengenai intensitas medan magnet, hukum Ampere. Hukum Ampere bersama dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell, menyatakan bahwa integral keliling kuat medan magnet berbanding lurus dengan besar arus listrik yang terkurung oleh integral keliling itu. Intensitas medan magnet adalah gaya yang diberikan medan pada kutub magnet. Satuan untuk mengukur intensitas adalah Tesla. Nah, selanjutnya adalah energi dalam bidang magnet. Ketika arus listrik dialirkan pada kawat, maka muncul medan magnet di sekitarnya. Medan magnet tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan benda. Ini berarti medan magnet tersebut memiliki energi. Ketika pada solenoid dialiri arus listrik, maka dalam rongga solenoid muncul medan magnet. Jika arus diberikan mulai dari 0 hingga ke nilai tertentu, maka muncul pula potensial induksi antara dua ujung solenoid. Nah, energi yang tersimpan pada medan magnet yaitu WF sama dengan lambda integral I dikali lambda D. Lambda sama dengan flux integral F
flux D flux. Persamaan integral di atas mengandung arti bahwa besaran energi yang tersimpan dalam medan magnet merupakan suatu luas tertentu, sedangkan luas daerah tersebut ditentukan oleh jenis bahan pemagnetan inti. Nah, selanjutnya adalah konversi energi elektromekanik. Dengan mengingat hukum kekekalan energi, proses konversi energi elektromekanik dalam hal ini sebagai aksi motor dapat dinyatakan sebagai berikut. Energi listrik sebagai input, energi mekanik sebagai output, energi yang diubah menjadi panas, energi tersimpan pada medan magnet atau setelah rugi dikelompokkan. Nah, energi listrik minus rugi tahanan sama dengan energi mekanik minus rugi gesekan plus energi tersimpan pada medan magnet plus sigma rugi yang menyertainya. Nah, selanjutnya adalah gaya gerak listrik atau GGL. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung penghantar sebelum dialiri arus listrik. Gaya gerak listrik atau GGL dengan satuan volt. Gaya gerak listrik merupakan energi yang diberikan pada setiap muatan listrik untuk bergerak antara dua kutub baterai atau generator. Nah, sebuah elektron-elektron bermuatan E yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif melalui konduktor di luar baterai dengan gaya gerak listrik sebesar V akan mendapatkan energi sebesar E dikali V Joule. Nah, apabila sejumlah arus keluar dari baterai, maka tegangan akan turun. Nah, agar tegangan ini tetap ada, maka harus ada sumber energi. Energi yang dikeluarkan inilah yang disebut dengan gaya gerak listrik atau biasa kita sebut dengan GGL. Jika muatan yang digerakkan itu adalah dq dan usaha yang dibutuhkan dw, maka diperoleh hubungan dw sama dengan dq. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada kopel. Arus listrik atau yang dialirkan di dalam suatu medan magnet dengan kerapatan flux B akan menghasilkan suatu gaya F sebesar F sama dengan BI. Arah gaya ini ditentukan oleh aturan tangan kiri dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah yang saling tegak lurus menunjukkan masing-masing arah. F, B, dan I persamaan ini merupakan prinsip sebuah motor di mana terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Selanjutnya adalah mesin dinamik elementer. Pada umumnya, mesin dinamik terdiri atas bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Di antara rotor dan stator terdapat celah udara. Stator merupakan kumparan medan yang terbentuk kutub sepatu dan rotor merupakan kumparan jangkar dengan belitan konduktor yang sering dihubungkan ujungnya untuk mendapatkan tegangan induksi GGL. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Jika kumparan rotor diputar dengan arah perlahan dari arah jarum jam, tegangan dibangkitkan dengan arah yang perlahan kedua ujung rotor yang dihubungkan. Nah, selanjutnya adalah interaksi medan magnet. Kerja suatu mesin dinamis dapat juga dilihat dari segi adanya interaksi antar medan magnet stator dan rotor. Seperti diketahui, arus listrik akan menimbulkan flux juga di sekitar konduktor yang dilalui. Bila kerapatan flux akibat arus listrik dinyatakan dengan kerapatan flux akibat kumparan medan pada rotor, maka dapat dituliskan T sama dengan KBR BS sin Do. Nah, sudut sudut Do dikenal sebagai sudut kopel atau sudut daya dengan harga dengan harga maksimum Do sama dengan 90 derajat dengan menganggap BR dan BS sebagai fungsi rotor dan arus sebagai stator. Persamaan kopel menjadi seperti ini. T sama dengan K
IR, IS, sin, Do. Nah, selanjutnya adalah derajat listrik. Pada setiap satu kali putaran mesin, tegangan induksi yang ditimbulkan sudah menyelesaikan P per 2 kali putaran. Maka untuk mesin 4 kutub, satu kali putaran mekanik mesin 360 derajat. Berarti sama dengan 2 kali putaran listrik, yaitu 720 derajat. Persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Beta E sama dengan P per 2 beta M. P sama dengan jumlah kutub mesin, beta E sama dengan sudut listrik, beta M sama dengan sudut mekanik. Oke, yang terakhir adalah frekuensi. Dari persamaan di atas diketahui bahwa untuk setiap satu siklus tegangan listrik yang dihasilkan mesin telah menyelesaikan P per 2 kali putaran. Karena itu, frekuensi gelombang tegangan adalah F sama dengan P per 2 kali N per 60. N sama dengan rotasi per menit. N per 60 sama dengan rotasi per detik. Dan kecepatan sinkron untuk mesin arus bolak-balik lazim dinyatakan dengan NS sama dengan 120 dikali F per P. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai elektromagnet dan elektromekanik. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.